Halo Sobat Legos, welcome back to our channel Legos Indonesia nih. Kita ada kabar gembira untuk para pecinta audio vintage tentunya. Kedatangan lagi nih batch baru lagi yang akan naik lelang minggu ini. Totalnya ada 12 item dengan brand-brand yang legendaris pastinya ya. Dan sayang banget kalau kamu lewatin guys. Makanya kita bakal review satu persatu unitnya nih. Sebelum itu kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe supaya nggak ketinggalan informasi lelang berikutnya guys. Batch kali ini didominasi oleh tap deck, equalizer, dan juga amplifier nih guys. Dari brand-brand besar ya pastinya. Ada dari Sony, Yamaha, terus juga ada Sansui sampai SAE nih. Memang untuk saat ini harganya itu belum rilis guys. Jadi kalian boleh komen di kolom komentar kira-kira ini cocoknya di harga berapa ya? Gak perlu nunggu lama, langsung aja nih kita yang pertama di sini ada Sony TC204 SD Stereo Cassette Deck. Ini merupakan tape deck kelas menengah dari Sony guys, dengan fitur Dolby Noise Reduction. Kalau misalkan kalian bahas harganya di pasaran, itu masih di kisaran 400 sampai 1,5 juta tergantung dengan kondisinya guys. Kita lanjut yang kedua, di sini ada Yamaha K300 Stereo Cassette Deck guys. Ini merupakan tape deck entry Yamaha yang punya reputasi mekanisme suara yang halus dan juga bersih nih. Kalau di pasaran sendiri ini harganya masih di kisaran 700 sampai 1,5 juta. Dan ini bakal cocok banget untuk kamu jadikan daily driver tape deck vintage nih guys. Nah, yang ketiga ini kita ada satu lagi dari Sony guys. Ini merupakan Sony TC-K15 Stereo Cassette Deck. Ini adalah tape deck compact dengan desain dan juga build quality khas Sony yang solid nih guys. Untuk kondisinya baik, tapi kalau untuk harganya sendiri itu di pasaran masih di kisaran 600 sampai 1 jutaan guys. Ini masih cocok banget untuk kamu yang jadi kolektor pemula guys, karena harganya cukup terjangkau ya. Kita lanjut yang keempat nih guys. Di sini kita ada Saito PA10 preamplifier. Ini merupakan preamplifier dari mereka yang cukup banyak dicari kolektor nih karena kelangkaannya guys. Dan kalau untuk harganya sendiri itu di pasaran masih di kisaran 1,5 sampai 3 jutaan tergantung kondisi barangnya ya. Nah, yang kelima ini kita ada TEAC GE20 Graphic Equalizer nih guys. Ini merupakan graphic equalizer dari TEAC yang punya viewmeter khas era 80-an guys. Kalau untuk harganya di pasaran itu masih di kisaran 500 sampai 1,2 juta guys. Ini fungsional dan juga estetik sekaligus ya. Nah, yang keenam ini menarik banget guys. Di sini ada Pioneer SG9800. Ini merupakan graphic equalizer flagship Pioneer di masanya nih, karena build quality-nya yang bagus, fiturnya lengkap, terus juga ini tampilannya iconic banget. Kalau untuk harga di pasaran itu masih di kisaran 1,5 sampai 3,5 juta nih guys. Dan unit ini juga ya prestisius untuk di display nih guys. Selanjutnya nih kita ada Saito P10 Power Amplifier. Ini merupakan pasangan dari PA10 tadi guys. Nah, si Saito P10 ini adalah power amplifier yang melengkapi ekosistem Saito series. Dan ini paling banyak dicari nih setupnya sama kolektor. Kalau untuk harganya sendiri di pasaran masih di kisaran 1,5 sampai 3,5 juta guys. Nah, selanjutnya nih kita ada Yamaha CT-Z1 Stereo Tuner guys. Ini merupakan tuner dari Lily Z series Yamaha. Dikenal memiliki sensitivitas penerimaan sinyal yang baik, dan juga kalau untuk harganya sendiri di pasaran itu masih di kisaran 700 sampai 1,5 juta nih guys. Ini bakal cocok banget jadi pelengkap setup audio vintage kamu biar makin elegan. Sekarang kita lanjut nih guys. Di sini ada Marantz PM550DC Console Stereo Amplifier nih. Kalau untuk Marantz-nya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu banyak penjelasan karena udah dikenal di dunia audio vintage nih guys. Nah, untuk yang PM550DC ini adalah integrate amplifier
Dikenal memiliki karakter suara yang warm dan juga detail guys. Harganya ini kalau untuk di pasaran masih di kisaran 2 sampai 4 jutaan nih. Ini yang paling ditunggu di batch ini guys. Nah guys, di sini kita juga ada ya Sansui AU2200 stereo amplifier. Ini merupakan integrated amplifier entry dari Sansui yang punya karakter suara yang khas nih, hangat dan juga punchy. Kalau untuk harganya di pasaran sendiri masih di kisaran 1 sampai 2 juta. Ini solid choice banget untuk setup vintage pertama kamu ya. Kita lanjut nih guys. Di sini kita ada Sony TA1150 integrated amplifier nih. Ini merupakan integrated amplifier dari Sony yang dikenal punya output cukup besar dan juga build quality yang gak main-main. Untuk harganya di pasaran itu masih di kisaran 1,5 sampai 3 juta nih guys. Nah, ini yang terakhir nih guys. Di sini kita ada Yamaha A9 stereo amplifier. Ini merupakan integrated amplifier dari Yamaha kelas atas ini guys. Karena di eranya diposisikan sebagai produk premium dengan suara yang clean. Terus juga ini tuh desainnya timeless banget ya. Kalau di pasaran sendiri itu harganya masih di kisaran 2 sampai 4 jutaan nih guys. Nah guys, sebelum kamu mengikuti lelangnya nih, ada hal yang perlu kamu ingat. Semua audio vintage di sini dijual atau dilelang dalam kondisi apa adanya nih. Makanya sangat disarankan untuk kamu mengecek terlebih dahulu ke pool kita ya. Karena bisa aja ada yang berdebu, kotor, ataupun perlu diservis ringan nih guys. Dan kalau kamu emang tertarik sama audio vintage-nya, langsung datang ke pool kita di Gang Raya Selatan nomor 12 Kembangan, Jakarta Barat. Lalu sesuai dengan ketentuan Legwas, apabila kamu sudah memenangkan audio vintage-nya, Legwas tidak bertanggung jawab jika tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli ya. Dan kalau kamu nih butuh info lebih lanjut, hubungi CS kita, nomornya di bawah ini guys. Terus cara lelangnya gimana? Langsung aja ikutin lelangnya di aplikasi Legwas. Bisa langsung download di Play Store ataupun di App Store nih guys. Segitu dulu ya review seputar 12 item audio vintage dari brand-brand legendaris ini. Tapi sebelum itu kamu jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe ya guys. See you next video guys.